Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi ini adalah video yang saya ambil tanggal berapa ya? Tanggal 19 Desember 2022. Jadi hari Senin. Senin sore sekitar jam 14, udah jam 15 belum sih? Belum jam 3 sore. Jadi masih jam 14.46. Dan ini saya ingin cerita aja. Jadi kemarin malam mau maghrib, lingkungan belakang saya ini tuh masih putih full. Jadi belakang itu masih penuh dengan salju. Dan tadi pagi itu saya kayak a bit shock gitu kan, open ini korden saya, kemudian lihat salju sudah nggak ada sama sekali. Jadi saljunya itu udah pada mencair, padahal malam sebelumnya, sebelum saya nutup korden, sebelum malam gelap itu masih putih semua. Gitu. Jadi memang sejak tadi malam suhunya itu berubah drastis, teman-teman. Yang sempat saya mention ya, jadi seminggu beberapa hari terakhir inilah suhu itu pernah mencapai sampai -9 gitu ya. Kemudian mulai dari tadi malam itu naik sampai 12 derajat Celcius. Jadi sangat lumayan ekstrim, dari -9 ke 12 derajat Celcius gitu. Jadi kayak sekarang saya merasa anget banget gitu, karena beberapa minggu saya sudah terbiasa dengan suhu minus gitu kan. Kemudian sekarang dengan suhu 12 ya saya merasa anget gitu. Ini satu baju saya sudah cukup. Padahal yang sebelumnya itu saya sampai double 3 baju di dalam rumah gitu ya. Terus eh pemanas juga sama, kaos kaki juga sama. Bahkan sampai yang pas kemarin benar-benar waktu dingin banget itu saya di kamar itu pakai sarung tangan karena gemeteran dingin banget itu. Pas waktu itu sempet kayak heater saya itu nggak nyala dari pagi, saya nggak tahu kenapa lah, kayaknya ada something error sama mesin yang di bawah, yang di dapur itu. Cuman saya nggak berani utik-utik kan, karena saya nggak tahu harus ngutik-utik yang gimana. Soalnya pas sebelum winter itu pernah ada tukang servis gitulah, diganti sama bapak kos sama heater yang baru gitu intinya. Terus ya udah saya tinggal nunggu doang. Tapi terus waktu itu teman saya India itu kan chat saya gitu kan, ini memang pemanasnya nggak nyala kak, ini kan aku butuh mandi air hangat soalnya aku mau ibadah gitu kan. Terus ya aku bilang, oh ya nggak bisa, dari tadi pagi itu error, saya bilang gitu, karena saya juga nggak tahu kesalahannya di mana, karena heaternya nggak nyala, pemanas air di keran itu juga nggak nyala. Jadi bener-bener dingin banget. Dan kayak saya wudhu itu ya Allah, kayak saya bener-bener jaga wudhu saya supaya nggak sampai wudhu lagi gitu ya, karena dingin banget. Terus akhirnya teman saya itu telepon Pak Kos, akhirnya bisa. Jadi nggak tahu lah pencet bagian apanya yang di mesin di bawah itu baru bisa gitu. Nah terus yang mau saya update juga itu, jadi kemarin tuh teman-teman agak sedikit sedih juga ya, ada info gitu, ada mahasiswa postdoktoral di Inggris yang meninggal kan. Terus habis itu saya kurang tahu sih meninggal kemarin, saya kurang tahu penyebabnya apa. Beliau ambil postdoc di University of Leeds gitu. Dan ternyata beliaunya juga alumni Chevening angkatan 2007 atau 2008 gitu ya, pokoknya tahun 2000-an gitulah. Terus satu lagi kemarin waktu saya lihat di Instagramnya PPI UK, ada mahasiswa juga yang sedang sakit, jadi dirawat di ICU-nya hospital di London gitu kan. Terus teman-teman ini kemarin kabarnya, kalau saya cek di grup juga, lagi ngumpulin dana untuk membantu mendatangkan orang tuanya gitu. Jadi mungkin orang tuanya dari Indonesia mau didatangkan ke Inggris gitu kan. Jadi kayak teman-teman iuran gitu, open donation buat bantu teman itu gitu. Saya juga kurang tahu sih mbaknya yang sakit sekarang di London itu sakit apa, posisinya apa. Cuman yang terakhir saya tahu kabarnya itu beliaunya dirawat di ICU gitu ya. Semoga segera lekas sembuh gitu ya, lekas sehat lagi. Kita doakan aja.
entah saya juga kurang tahu kenapa beliaunya sampai dirawat di ruang perawatan intensif care. Semoga yang terbaik lah ya teman-teman ya. Jadi apa namanya itu kayak jadi reminder juga gitu kan bagi kita yang masih hidup, yang masih dikasih kesempatan Allah untuk hidup. Kira-kira kita ini hidup mau untuk apa gitu, apa yang kira-kira bisa kita kasih untuk orang lain, manfaat apa yang bisa kita berikan gitu ya, karena hidup ini sangat singkat, hanya sekedar mampir gitu kan. Nah, kita perlu bekal, kita perlu menyiapkan diri kita nanti kira-kira itu kita ini mau kehidupan yang seperti apa gitu, di kehidupan kita yang nanti, kehidupan yang kekal, kehidupan kita yang abadi di akhirat gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin sekian saja yang saya ingin update dari kehidupan liburan saya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, winter ini saya nggak kemana-mana, winter break ini saya nggak kemana-mana, full di rumah karena suami juga nggak mengizinkan saya untuk keluar-keluar. Kemudian ibu saya juga sama, jadi saya waktu teleponan sama ibu saya itu ibu bilang wes gak usah kemana-mana gitu, di istirahat aja di apa namanya di rumah gitu, belajar, baca buku atau melakukan sesuatu yang bermanfaat di rumah, ibu bilang gitu. Karena nggak etis gitu kan, kamu kan sudah punya suami nduk kayak gitu kan, bukan lagi single yang bisa kemana-mana glunyar-glunyur sendiri, istilahnya seperti itulah. Jadi wong suaminya di Indonesia juga lagi berjuang, lagi sekolah, lagi susah, jaga dari pagi sampai malam kayak gitu ya. Rumah tangga itu kan harus ada perasaan saling gitu kan. Kalau misalkan liburan senang-senang dewe ya kayak piye kayak gitu, ya udah nanti kalau mau memang liburan, kalau mau memang happy ya sama suaminya kayak gitu ibu bilang. Jadi kayak ya sudahlah gitu. Jadi saya pribadi pun juga nggak prefer kemana-mana sih teman-teman, karena tadi ya seperti yang saya bilang, apa cuacanya cukup ekstrim sehingga mengurangi mobilitas. Apalagi peak seasonnya orang-orang liburan Natal tahun baru, banyak pendatang masuk ke UK. Kemudian suhunya juga nggak bisa diprediksi, sehingga kita harus pintar-pintar bagaimana menjaga imunitas tubuh. Dan ya sudah gitu, apa namanya, saya di rumah aja baca buku. Yang kemarin juga mungkin di video sebelumnya saya sempat mention juga, saya ini apa namanya maksimalkan untuk menyiapkan dissertation saya term depan, karena sudah masuk ke major project, sudah harus memikirkan saya mau penelitian tentang apa, mau bikin kajian tentang apa gitu ya, systematic review atau pengambilan data penelitian secara langsung dan lain sebagainya gitu. Dan paling nanti sekitar awal apa namanya Januari baru saya ada beberapa training online kerjaan. Jadi sedikit update juga, kemarin saya habis interview waktu itu ya, terus ini barusan saya terima email diterima untuk pekerjaan posisi tersebut. Kemudian ada training yang perlu saya ikuti pada tanggal 2 hari lah gitu. Trainingnya full online, jadi nanti saya akan ikut online dan itu berbayar untuk ikut trainingnya juga. Jadi saya dibayar untuk ngikut training dan juga termasuk kerjanya gitu teman-teman. Nah nanti mungkin barangkali untuk next saya akan update mungkin ya, kayak jenis pekerjaan lebih detailnya apa sih yang bisa teman-teman cari lagi untuk ekspor pekerjaan sebagai mahasiswa di UK. Karena mungkin beberapa video kan sudah pernah saya jelaskan ya, jenis pekerjaannya apa saja dan lain sebagainya, tapi mungkin akan saya jelaskan jenis-jenis pekerjaan yang sekiranya bisa dieksplor lebih lah gitu. Jadi sekali lagi kayak kita kerja itu nggak hanya melulu kita dapat duit gitu ya, tapi kita juga harus memikirkan value apa atau pengalaman apa yang bisa kita dapatkan gitu. Mungkin demikian ya teman-temannya video ini. Terima kasih sudah melihat video ini, sudah ikutin update kehidupan saya. Mohon doanya supaya selalu diberikan kesehatan, dan juga teman-teman yang di Indonesia juga semoga diberikan kesehatan, karena sekarang kan sedang musim-musim hujan juga mungkin ya di Indonesia ya. Beberapa kemarin saya lihat story teman-teman sampai ada yang kerusakan bangunan parah gitu karena hujan angin.
di Karawang, di beberapa daerah di Jawa Barat dan lain sebagainya gitu. Jadi semoga Allah selalu melindungi kita semua. Terima kasih teman-teman, dadah. Assalamualaikum.